Jadi yang saya bahas di sini adalah tentang eksternalitas positif dari vaksin COVID. Bentar Pak, slide-nya macet. Ya. Nah, sebenarnya suntikan flu itu atau vaksinasi itu merupakan salah satu contoh dari eksternalitas positif. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan suntikan, kita sebenarnya juga melindungi diri kita sendiri, tetapi selain melindungi diri kita sendiri, kita juga menguntungkan orang lain. Karena orang lain cenderung tidak akan tertular virus oleh kita. Nah, dari yang sebelumnya orang itu tidak terkena, dari sebelumnya orang itu mungkin terkena dari kita yang karena belum terkena suntik vaksin, jadi orang lain itu juga terlindungi. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Corel White, bahwa sebenarnya 2 suntikan vaksin itu bisa melindungi satu orang dari sakit atau bisa melindungi 1 hari kerja orang lain. Dan 4.000 suntikan vaksin itu setara dengan melindungi 1 nyawa orang lain. Nah, suntikan vaksin ini berarti cara mudah untuk melindungi orang lain dari pemerintah atau cara hemat untuk menyelamatkan nyawa. Nah, selain dari menyelamatkan orang lain, eksternalitas positif dari vaksin juga dapat menaikkan harga saham dari perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan. Harga-harga saham mereka apabila vaksin itu semakin baik akan menaikkan harga sahamnya. Selain itu, suntikan vaksin juga berdampak eksternalitas positif kepada jasa penerbangan. Misalnya, ketika vaksin sudah teruji secara klinis dan diizinkan dan disebarkan ke masyarakat, penerbangan mulai membuka jasa mereka dan meningkatkan pendapatan mereka juga. Setiap kali perusahaan vaksin memiliki kabar baik, maka jasa penerbangan juga mendapatkan hal yang positif. Dengan kata lain, maskapai penerbangan juga menerima beberapa manfaat dari para vaksin. Sudah Pak, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Masih kemudian. Terima kasih. Ini karena nggak ada videonya, jadi ada nggak ngerti saya ngomong atau tidak gitu. Nah, terima kasih Mbak Krisan. Mungkin dilanjut ke dulu, nanti dilanjut ke Ubaidillah atau Anissa dulu. Monggo terserah yang mana. Nanti sekalian aja. Saya dulu mungkin ya Pak. Siapa? Saya Anissa. Nisa ya. Suaranya kecil. Apakah yang lain juga kecil suaranya? Sudah terdengar? Ya, lumayan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah, sudah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai eksternalitas negatif akibat pencemaran limbah cair kain tenun di Kelurahan Tenun, Kota Samarinda. Materi ini saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Alia Ninditias Utami pada tahun 2018. Sebelumnya, saya mau membahas mengenai pengertian eksternalitas terlebih dahulu. Menurut Fauzi, eksternalitas merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu pihak yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi oleh pihak lainnya, dalam arti positif maupun negatif. Eksternalitas disebabkan oleh barang publik yang kepemilikannya tidak dalam arti yang jelas dan memiliki sifat akses terbuka, sehingga menimbulkan tragedi of the common.
eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan negatif. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Sedangkan eksternalitas negatif adalah tindakan seseorang yang memberikan kerugian bagi orang lain, tetapi kerugian tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai persoalannya. Penyebab dari eksternalitas ini adalah pencemaran yang terjadi di Kelurahan Tenun yang disebabkan oleh pelaku industri, yaitu penenun yang langsung membuang limbah hasil industri ke badan Sungai Mahakam. Dampak eksternalitasnya yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan ini berupa sungai yang tercemar akibat limbah cair kain sehingga menyebabkan ikan-ikan yang ada di sungai tidak dapat berkembang. Selanjutnya, pengaruh terhadap kesehatan. Masyarakat mengalami gangguan kesehatan berupa gatal-gatal atau dermatitis. Penyakit ini disebabkan oleh masyarakat Ngilang suaranya. Nisa masih bergabung. pengaruh terhadap kesehatan yaitu berupa penyakit gangguan gatal-gatal. Penyakit ini disebabkan oleh masyarakat yang masih menggunakan air sungai sebagai sumber air utama untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan air sungai tersebut sudah tercemar oleh limbah air tenun. Selanjutnya yang ketiga ada kenyamanan yang terganggu. Kenyamanan terganggu ini disebabkan oleh bau dari limbah. Selanjutnya penurunan kualitas air. Ngilang lagi. Yang ketiga, saya akan membahas tentang penyelesaian persoalan. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah penyuluhan kepada penenun. Alternatif ini dilakukan satu kali oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dengan cara memberikan program penyuluhan kepada penenun mengenai pentingnya mengolah limbah dan tidak membuangnya langsung ke badan sungai. Namun, karena hanya dilakukan satu kali, penenun belum dapat mengubah sudut pandangnya terhadap pengelolaan limbah yang baik. Yang kedua, ada perbaikan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah. Dengan cara memperbaiki fasilitas instalasi pengelolaan air limbah yang sudah ada. Selanjutnya, instalasi air bersih. Instalasi air bersih. Yang keempat, ada dana kompensasi untuk masyarakat yang mengalami dampak dari air limbah yang dibuang di sungai. Sekian. Terima kasih Nisa. Berikutnya Bedila. Sebentar Pak, sebelumnya karena saya pakai HP Pak sehingga agak susah untuk melakukan presentasi, jadi saya akan dibantu oleh Yuda Pak untuk men-share screen-kan PPT saya Pak. Ya. Nah, oke. Jadi yang saya akan bahas ini, bisa slide selanjutnya Yuda. Nah, agar lebih baik sebenarnya kita tuh akan biar lebih jelas pemahaman tentang eksternalitas, kita akan bahas tentang apa sih itu eksternalitas. Nah, eksternalitas di sini adalah didefinisikan sebagai biaya atau manfaat dari transaksi yang tidak tercerminkan di dalam harga. Slide selanjutnya. Nah, eksternalitas ini sebenarnya ada dua juga. Ada eksternalitas produksi
dan juga ada juga eksternalitas konsumsi. Terus di eksternalitas produksi ini ada juga yang positif dan juga negatif. Contohnya sendiri adalah yang positif itu ketika produksi perusahaan itu meningkat, kepentingan orang lain, tetapi perusahaan tidak diberikan kompensasi oleh barang tersebut, produsen seperti contohnya itu adalah sarang lebah. Sedangkan eksternalitas produksi yang negatif sendiri, contohnya itu adalah ketika produksi perusahaan mengurangi kepentingan orang lain yang tidak diberikan kompensasi pada perusahaan. Contohnya itu adalah polusi. Sedangkan eksternalitas konsumsi yang positif itu contohnya adalah ketika konsumsi individu meningkatkan kepentingan orang lain, tetapi individu tersebut tidak diberikan kompensasi orang lain. Contohnya itu adalah seperti dalam suatu kompleks itu terdapat rumah baru yang memiliki ikonik. Otomatis lahan yang ada di sekitar tersebut kan akan naik harganya kan. Jadi orang lain itu akan menerima kenaikan harga akibat adanya lahan yang ikonik tersebut. Sedangkan contoh dari eksternalitas konsumsi yang negatif adalah ketika konsumsi individu mengurangi kepentingan orang lain yang tidak diberikan konsumsi oleh individu. Contohnya itu adalah seperti merokok. Ketika ada orang merokok, kita yang merokok kan akan terkena debunya ataupun efek dari asapnya, sehingga kita kan jadi pasif kan, yang menyebabkan kita terkena penyakit. Itu contoh dari eksternalitas konsumsi yang negatif. Bisa slide selanjutnya. Slide selanjutnya lagi, Yuda. Nah, eksternal negatif. Apabila biaya-biaya kepada pihak lain timbul karena proses produksi, menimbulkan kebisingan polusi, dan lain-lain yang termasuk biaya sosial, maka pasar tidak akan memperhitungkan biaya tersebut dalam menentukan harga equilibrium. Contohnya itu tadi adalah rokok tadi. Nah, rokok kan hanya memberikan manfaat kepada mereka yang merokok, akan tetapi dampak kepada masyarakat, contohnya itu rokok pasif seperti bisa terkena kanker karena rokok pasif karena akibat rokok dari yang konsumsi tadi. Nah, biaya recovery untuk penyakit dari rokok tersebut tidak tercantum pada harga yang ada di rokok tersebut. Nah, itu adalah contoh dari eksternalitas negatif. Nah, tanpa intervensi dari pihak lain, produsen dan konsumen akan mempertimbangkan harga yang terlalu rendah karena mereka tidak mempertimbangkan biaya sosial. Jadi, nilai rokok itu under value karena tidak memperhitungkan eksternalitas tadi. Bisa slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah internalisasi eksternalitas. Biaya sosial harus ditambahkan dalam biaya produksi, biaya material, tenaga kerja, modal input lain dalam kurva biaya marginalnya. Jadi kan kalau misalnya produksi kan biasanya kan kita cuma ngitung dari material sampai tenaga kerja sama modalnya doang kan. Nah, kita nggak menghitung berapa sih biaya sosialnya karena ternyata biaya sosial itu bisa melebihi dari biaya material, tenaga kerja, modal jika kita hitung. Nah, proses menambahkan biaya sosial ke dalam biaya produksi nantinya akan tercermin dalam biaya pasar tersebut, sehingga sering disebut sebagai proses internalisasi eksternalitas. Bisa slide selanjutnya. Selanjutnya adalah solusi privat dari eksternalitas, yaitu adalah adalah negosiasi. Ketika ada hak-hak kepemilikan yang jelas dari jual beli yang tidak merugikan, maka negosiasi antara kelompok menciptakan eksternalitas dan kelompok yang terpengaruh oleh eksternalitas bisa membawa kuantitas pasar yang optimal. Bisa slide selanjutnya lagi, Yuda. Seumpamanya hak milik itu diberikan kepada perusahaan garmen. Nah, dengan diberikannya hak kepemilikan ini kepada perusahaan garmen itu, artinya perusahaan garmen mempunyai hak untuk mencemari air sebagai bagian dari produksi. Yang kayak tadi, jadi kan perusahaan garmen kan akan karena diberi hak kepemilikan atas perusahaan tersebut, garmen kan akan mencemari sungai kan, sehingga sungai tersebut mungkin akan tercemar sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, perusahaan garmen ini ingin produksi sampai dapat maksimalkan laba, karena itu kan kayak maksimalisasi dari perusahaannya itu kan. Sehingga pencemaran air sungai juga akan dilakukan perusahaan garmen yang akan merugikan masyarakat, karena nilai utilitas dari masyarakat tersebut untuk menggunakan air sehingga menjadi tercemar. Mungkin airnya seharusnya bisa digunakan mencuci ataupun mandi, atau misalnya sungai tersebut misalnya bersih bisa digunakan untuk minum, tapi gara-gara garmen tersebut sehingga airnya itu keruh.
Nah, masyarakat yang ada di sekitar perusahaan garmen juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan utilitasnya, mengingat perusahaan garmen memiliki hak kepemilikan untuk menggunakan air sungai, maka masyarakat mempunyai inisiatif untuk melakukan negosiasi kepada perusahaan garmen. Setiap satu pengurangan garmen yang dihasilkan, maka masyarakat bersedia membayar kepada perusahaan garmen untuk pencemarannya sampai nilai penurunan utilitas masyarakat tersebut. Nah, pihak perusahaan garmen akan menerima pembayaran untuk pencemarannya masyarakat, asalkan pembayaran tersebut lebih besar dari berkurangnya keuntungan dari masyarakat produksi. Nah, jadi maksudnya ketika garmen itu mencemari lingkungan sungai, maka masyarakat sekitar lingkungan perusahaan garmen itu berhak meminta kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh garmen tersebut. Akan tetapi PT Garmen akan memberikan ganti rugi asalkan manfaatnya itu tidak asalkan ganti ruginya itu tidak melebihi kerusakan yang diakibatkan. Bisa slide selanjutnya. Nah, sebelumnya lagi. Nah, tawar-menawar antara perusahaan garmen dengan masyarakat ini akan terus berlanjut selama pembayarannya itu masih lebih besar dari pengorbanan keuntungan perusahaan garmen. Akan tetapi lebih kecil dari kerusakan yang menimpa masyarakat yang memakai sungai. Jadi tawar-menawar ini sebenarnya akan terus berlanjut gitu sampai mencapai ke equilibrium tadi. Nah, karena pengurangan produksi garmen akan mengurangi keuntungan produksi perusahaan garmen dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah kesanggupan masyarakat untuk membayar, sehingga tidak terjadi tawar-menawar lebih lanjut. Nah, jika masyarakat itu terus-menerus meminta kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh garmen, maka garmen kan akan keuntungan dari garmen akan lebih sedikit kan karena terus diminta kompensasi oleh masyarakat. Oleh karena itu tawar-menawar ini secara terus-menerus akan tidak akan berlanjut gitu. Bisa slide selanjutnya. Nah, masalah pada teori yang tadi. Pertama itu adalah masalah penugasan. Pada kasus di mana eksternalitas mempengaruhi banyak agen, contohnya itu adalah garmen yang mempengaruhi sungai. Sungai itu kan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat kan. Jadi kayak banyak banget pihak yang terpengaruh oleh garmen ini. Maka hak kepemilikan penugasan itu menjadi sulit. Jadi kayak hak kepemilikan dari garmen ini kan kayak jadi kalau misalnya terus diberikan kepada hak garmen, otomatis masyarakat akan merugi. Jadi itu intinya. Terus selanjutnya adalah masalah kepemilikan. Hak kepemilikan bersama memberikan setiap pihak kekuasaan terhadap yang lainnya. Karena kepemilikan bersama, maka semua pihak harus setuju atas solusi ini. Jadi karena yang tadi kan masalah kepemilikan tadi kan, karena masyarakat itu lebih banyak sehingga kepentingan masyarakat harusnya kan lebih diutamakan kan. Jadi kayak mungkin solusinya itu harus diberikan kayak mufakat terlebih dahulu sih. Bisa slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah solusi publik. Yang pertama itu adalah regulasi. Ini adalah solusi bagaimana cara mencegah eksternalitasnya. Yang pertama itu adalah regulasi. Pemerintah itu dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Seperti tadi, pihak garmen kan kayak membuang sampah di sungai misalnya. Nah itu pemerintah itu bisa melakukan tindakan regulasi kayak misal pelarangan membuang sampah di sungai tersebut. Contohnya itu adalah aturan bahwa membuang limbah pabrik ke dalam sungai merupakan tindakan kriminal dan dikenakan sanksi yang tegas. Jadi kelemahannya itu adalah mewajibkan semua pabrik mengurangi polusi dalam jumlah yang sama. Padahal itu merupakan cara termurah untuk menurunkan polusi. Jadi tadi kan salah satu dari regulasi kan ini kan bersifat berarti umum ya. Misalnya kita melarang garmen itu untuk membuang sampah di sungai. Nah karena tidak oleh karena itu ini. Jadi semisal batas mungkin bisa slide selanjutnya aja Yuda. Nah, selanjutnya itu adalah pajak. Ketika biaya marginal sosial melebihi biaya marginal pribadi pajak,
harus dikenakan kepada produsen. Dengan diwajibkan pajak, maka menyebabkan peningkatan harga dari komoditi yang diproduksi sehingga jumlah komoditi yang diminta menjadi berkurang. Nah, produsen mengalami kerugian sehingga biaya marginal sosial sama dengan biaya marginal privat. Nah, ini adalah contoh dari kurva dari solusi pajak ini. Jadi, mula-mulanya kan perusahaan itu beroperasi pada P1 sama Q1 kan, akan tetapi karena diberikan pajak, maka otomatis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan menambah, sehingga kurva penawaran akan naik, karena kan rumusnya kan awalnya PMC1, sehingga karena adanya pajak ini berubah menjadi PMC1 plus MD, yaitu pajaknya tadi, sehingga kurva permintaan akan naik menjadi ke atas, sehingga equilibrium akan menjadi P2 dan Q2. Bisa slide selanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah subsidi. Ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah kepada penurunan dalam harga komoditi. Nah, keuntungannya itu adalah produsen didapat dari subsidi pemerintah. Keuntungan dari masyarakatnya itu adalah pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan oleh perusahaan. Nah, jadi keuntungan dari produsen kan karena mendapat subsidi, otomatis mereka mendapat dana tambahan kan. Sedangkan keuntungan dari masyarakatnya itu karena pemberian subsidi dari pemerintah kepada perusahaan, otomatis pencemaran lingkungan akan berkurang. Akan tetapi kelemahannya adalah perusahaan-perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas, karena dengan melakukan eksternalitas mereka akan mendapatkan subsidi. Jadi kayak memberikan kelemahan dari subsidi ini, dengan adanya subsidi perusahaan itu akan condong lebih melakukan eksternalitas, karena dengan adanya eksternalitas itu maka mereka akan mendapatkan dana tambahan gitu dari pemerintah, yaitu berupa subsidi. Bisa slide selanjutnya. Ini adalah contoh eksternalitas. Contohnya itu adalah lumpur lapindo Sidoarjo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2006. Nah, produsennya itu adalah PT Lapindo Brantas INC yang menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya lumpur panas. Nah, dampak yang terkena itu adalah konsumen, yaitu pihak yang terkena dari aktivitas produsen, yaitu masyarakat. Masyarakat sekitar karena akibat dari lumpur lapindo tersebut, banyak rumah-rumah yang tenggelam karena lumpur lapindo ataupun yang lainnya. Nah, dampaknya dengan adanya lumpur lapindo tersebut, menurunnya tingkat kesejahteraan petani tambak pandeng, berkurangnya lapangan pekerjaan, terjadinya mobilitas penduduk, menurunnya pendapatan petani tambak bandeng, dan kerugian material berupa tambak yang hilang dan rusak, dan penurunan harga jual dari tanah, tambak, dan rumah. Merusak terhadap tanah, menimbulkan dampak negatif pada udara, dan menimbulkan dampak jangka panjang pada air, serta berdampak negatif pada manusia. Jadi ternyata dampak dari lumpur lapindo tersebut, karena kan rumah kan tergenang semua, ya, otomatis harga tanah juga akan menjadi kemerosotan. Terus kayak lahan dari para petani misalnya udah menggarap sawah, ternyata karena ada lumpur lapindo otomatis kan kayak hangus semua kan. Jadi itu dampak dari eksternalitas lumpur lapindonya. Bisa slide selanjutnya. Nah, solusi pemerintah atas penanganan dari lumpur lapindo ini adalah putusan MK RI nomor 53 PUU 10 tahun 2012 yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan korban, yaitu para masyarakat, untuk mendapatkan ganti rugi, sehingga perusahaan Bakri, yaitu PT Lapindo Brantas, diharapkan untuk mengganti rugi kepada warga. Pemerintah juga telah menggelontorkan dana sebesar 11,27 triliun untuk penanggulangan bencana lumpur lapindo yang ada di Sidoarjo tersebut. Nah, namun sampai sekarang masih belum tuntas ganti rugi kepada masyarakat. Pemerintah juga memiliki solusi dengan mengubah lumpur tersebut yang awalnya hanya dibuang saja menjadi kawasan yang bisa dimanfaatkan, yaitu kan sekarang kan lumpur lapindo tersebut kan kayak jadi destinasi wisata kan, sehingga bisa menambah manfaat bagi masyarakat, kayak misal menyewa motor motor trek atau sejenisnya, terus juga kayak banyak tempat orang jualan gitu kan, karena kan banyak orang yang tertarik untuk mengunjungi lumpur lapindo tersebut. Bisa slide selanjutnya. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mukhlisan, Nisa, sama Rakeh ya.
Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan teman-teman. Kira-kira dari tiga itu boleh yang ingin didiskusikan, nanti yang menjawab tidak harus presentasi, yang lainnya. Silakan. Saya sorry pakai dulu. Jadi tak pencet videonya jadi error. Jadi saya mesti di set lagi. Oh, kalau ada yang ingin didiskusikan. Jadi apa namanya tulisan terkait dengan contoh dan penyelesaiannya, kemudian kita juga contoh dengan tulisannya, kemudian tadi diawali dengan konsepnya terlebih dahulu, baru ke penyelesaian kelompok eksternalitas dan kira-kira kalau ada yang ingin didiskusikan. Kalau ada yang sudah download bahannya di LMS, ada yang sudah download bahannya di LMS, masih pakai HP. Belum. Ya, share dulu ya. Ini minta tolong gitu ya. Boleh ditampilin. Nah, Permisi Pak, slide-nya yang ini ya Pak, yang warna kuning itu ya covernya? ya, Oh iya, saya share-in ini ya Pak. barusan. Makasih. Belum. Nah, mulai. Baru bisa masuk. Apa sudah terlihat Pak? Sudah. Makasih. Boleh di ini dulu, saya yang share screen aja. Ini komputernya udah bisa. Oh. Komputernya udah bisa. Boleh stop share. Makasih ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Nanti monggo kalau ada yang ingin didiskusikan ini aja, apa namanya, langsung aja nggak apa-apa. Gresen mungkin saya nggak terlalu kelihatan, nanti bisa apa namanya, bisa langsung interupsi aja. Eksternalitas di beberapa pembahasan ini kita akan menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dan jenisnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kei,
alurnya juga hampir sama dengan apa yang yang akan diberikan di pertemuan ketiga ini. Yang pertama pengertian dan jenis eksternalitas, kemudian yang kedua penyelesaian melalui campur tangan pemerintah, tadi kemudian penyelesaian dengan tanpa campur tangan pemerintah, dan yang terakhir kita akan bahas terkait dengan contoh eksternalitas yang kekinian, itu yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertiannya, kemudian jenisnya dan contoh-contohnya, kemudian nanti penyelesaiannya dengan campur tangan pemerintah atau tanpa campur tangan oleh pemerintah. Yang pertama, pengertian eksternalitas. Jadi mungkin biaya manfaat yang tidak tercermin di pasar, boleh. Tapi kira-kira yang memudahkan adalah tindakan seseorang yang menyebabkan orang lain itu worse atau better off, menjadi lebih terkena dampak. Tindakan seorang menyebabkan orang berdampak baik bagi seseorang atau berdampak buruk bagi orang lain, tetapi yang melakukan tindakan tersebut tidak mendapatkan kompensasinya. Apakah itu kompensasi biaya atau kompensasi dia mendapatkan keuntungan? Dia nggak dapat itu. Melakukan tindakan yang berdampak baik atau buruk kepada orang lain, tapi dia tidak ada kompensasi. Tadi sudah dijelaskan juga, ada produksi dan konsumsi, ada negatif dan positif. Negatif dan positif. Yang contoh beberapa yang tadi sudah vaksin dijelaskan oleh Mukhlisan, terus kemudian kedua Pak Fakih dan Nisa menjelaskan terkait dengan pencemaran atau polusi gitu ya, pencemaran dan polusi. Jadi polusi dampaknya ada kesehatan, air minum kalau di sungai dan sebagainya. Kemudian tadi juga smoking nanti vaksin kalau kita divaksin, saya belum vaksin booster itu karena kemarin itu ada kendala. Vaksin kalau kita divaksin ada probability kita terkena menjadi lebih sedikit. Jadi ketika kita terinfeksi mungkin menyebabkan fase menularnya itu jadi tidak. Kalau divaksin bisa jadi tidak. Beda ketika tidak divaksin. Jadi probability kalau kita terkena infeksi kemudian menularkan ke orang lainnya menjadi lebih kecil ketika divaksin dibandingkan dengan ketika tidak divaksin. Maka itu yang menjadi kenapa nanti eksternalitas ketika mereka tertular karena kita, dia berarti kan memerlukan biaya tambahan untuk berobat dan sebagainya. Nah itu yang kita nggak nanggung, maka itu disebut dengan eksternalitas. Contoh lainnya ya smartphone, tadi sudah dicontohkan vaksin ke ke perusahaan penerbangan gitu ya, atau di tempat-tempat lain jadi orang berwisata, beraktivitas dan sebagainya. Yang penuh vaksinnya juga ya saya rasa belum tergambar di biaya vaksinnya. Ya keuntungan dari yang lain itu belum tergambar di sana. Contoh-contohnya. Nah, contoh yang terkini nanti akan kita bahas sedikit terkait dengan global warming dan obesity. Global warming dan obesity. Juga yang termasuk adalah eksternalitas positif adalah raising good question. Di kelas raising good question mungkin juga akan mendorong orang lain untuk raise juga good question lah, pertanyaan-pertanyaan lain yang kira-kira menyebabkan suasana pembelajarannya jadi lebih oke, kira-kira kayak gitu. Termasuk juga di sana. Yang pertama adalah private solution, solusi tanpa dengan campur tangan pemerintah. Kalau saya menyebutnya sih mungkin di ini kuasa teorem gitu. Negosiasi antar pihak-pihak yang menimbulkan dampak dan yang terdampak. Negosiasi, mereka bernegosiasi. Negosiasi itu akan menimbulkan hasil baik ketika property right-nya sudah terdefinisikan. Kalau kuasa teoremnya ada dua, tapi intinya adalah yang pertama itu definisi jelas terkait dengan property right, yang kedua adalah siapapun yang punya property right itu hasilnya tidak akan berbeda untuk hasil negosiasinya itu tidak akan berbeda. Siapapun yang mempunyai property right tidak jauh berbeda lah kira-kira.
kuasa terornya punya. Artinya bernegosiasi. Negosiasi itu juga bukan perkara mudah ya. Tadi yang penenun gitu. Penenunnya berapa? Berapa orang yang penenun, apakah satu pabrik atau berapa pabrik atau berapa orang? Itu tidak. Tadi yang terdampak juga ini kan juga apa namanya? Yang terdampak akan siapa yang terdampak? Dampaknya seberapa? Kalau contoh itu di Lapindo misalkan gitu kan. Yang dekat dengan pabriknya ya mungkin dampaknya akan yang akan jauh. Yang agak jauh mungkin dampaknya juga lebih sedikit. Jadi kompensasinya berapa, cut-off-nya gimana gitu kan juga tidak mudah. Cut-off-nya itu apalagi masalah cut-off. Kenapa contoh cut-off ya? Kenapa 86 itu A, kenapa 85,99 A minus itu. Padahal tipis banget itu kan. Yaitu cut-off. Agak susah. Jadi negosiasi tidak mudah. Tadi ada kuasa teorem negosiasi antar itu tadi sudah dijelaskan kira-kira contohnya garment, jadi garment ya penenun. Ada beberapa yang mungkin menyebabkan negosiasi itu nggak gampang. Pertama assignment problem, tadi penugasan. Penugasan gimana? Tadi pabriknya banyak enggak? Kalau sendiri yang menyebabkan mungkin gampang tertuduhnya itu. Dia yang menyebabkan. Kalau banyak, share-nya gimana? Kalau banyak nanti share-nya gimana? Kalau banyak share-nya gimana? Terus misalkan penduduk yang terdampak. Terdampaknya berat atau tidak? Berat atau tidak? Apakah akan di-share sama atau tidak? Itu juga akan menimbulkan assignment. Berapa besar untuk masing-masing yang menyebabkan dampak, berapa besar nanti yang terdampak. Itu juga. Yang dua ini free rider problem dan holding out problem ini yang mungkin sering kita alami. Saya pencontohannya mungkin nggak tahu eksternalitas atau bukan, tapi kira-kira gini. Holding out problem. Tadi hak kepemilikannya punyanya apa namanya? Penduduk misalkan untuk memanfaatkan sungai. Untuk memanfaatkan sungai. Udah sepakat nih ada 100 orang di buku 100 atau 1000. 100 orang dikasihlah kompensasi sekian. Sekian. Udah sepakat tuh. Ya, atau sepakat atau enggak gitu. Mungkin tanda tangan dan sebagainya bisa itu. Tapi udah sepakat misalnya kompensasinya sekian. Di tengah jalan ada satu yang enggak mau enggak mau apa namanya dapat kompensasi segitu, kurang karena saya terdampak. Kenapa dulu setuju asumsinya kayak gini mungkin bisa gitu. Kenapa dulu setuju asumsinya kayak gini ini namanya. Kalau yang teman-teman di Jakarta dulu misalkan atau di daerah ya, pernah lihat jalanan di tengah masih ada pagar atau tiang gitu ya. Tiang masih lumayan lah. Tiang itu mungkin milik umum gitu. Di jalannya tuh kalau lurus belok kan ada pagarnya. Ya wajar karena orangnya nggak mau. Mungkin ganti ruginya nggak pas. Kalau di Jakarta itu dulu tol yang menyambungkan tol Simatupang dengan bandara. Itu sempat lama karena di daerah veteran Bintaro itu yang di pas sambungan itu nggak mau bayar. Nggak mau terima ganti rugi. Nggak mau terima ganti rugi. Itu lama banget. Tapi dulu untung juga karena lama itu. Kalau kantor saya di daerah Jakarta Barat itu lewat tol ke sana sepi sih. Karena belum nyambung bandara. Karena nyambung bandara macetnya lumayan. Itu lama banget. Apa namanya? Tolnya bisa nyambung karena orangnya mau menerima ganti rugi. Tapi kalau zaman Orde Baru dulu ditakut-takutin. Kalau sekarang itu sistemnya katanya udahlah pokoknya dibangun dulu, uangnya ditaruh di pengadilan. Nanti kalau kurang tinggal ditambahin. Jadi uangnya ditaruh di pengadilan, masih sengketa itu lah orang dari pengadilan. Nanti kalau kurang ditambahin. Kira-kira holding out problem. Free rider problem ini juga kisah ekstrimnya yang mungkin ketika tadi hak kepemilikannya punya masyarakat,
punya pabrik gitu kan, masyarakat suruh bayar ke pabriknya. Mungkin di awal-awal ya pabrik ini untuk buang limbah bikin danau, gitu kan. Bikin danau lebih dahulu, danaunya terus kemudian udah lama-lama di masyarakat nyari ikan di sana untuk aktivitas sehari-hari, misalkan kayak gitu. Terus kemudian pabriknya mulai beroperasi, mulai berproduksi, mau buang limbah. Ya mungkin bisa aja negosiasi sama yang masyarakat sekitar. Berarti danau itu punya pabriknya. Masyarakat bayar berapa? Free rider-nya beberapa mungkin nggak, udah sepakat yang bayarnya sekian. Beberapa mungkin akan nggak mau bayar. Harus kayaknya uangnya wis cukup gitu, pabriknya udah kaya. Nggak usah dibayar cukup, ya mungkin ada yang cukup gitu juga. Mungkin ada yang itu juga. Free rider problem. Dan ada negotiation problem lainnya, bahwa ketika dengan banyak orang, negosiasinya akan jauh lebih susah. Negotiation problem. Ketika parti yang terlibat itu banyak, maka pencapaian kesepakatannya, pencapaian equilibriumnya akan susah. Kesepakatan bisa dikatakan equilibrium, walaupun pas banget atau tidak mungkin ya enggak. Tapi ketika sudah mencapai kesepakatan, maka itulah equilibrium. Kira-kira itulah titik temunya equilibrium. Ya tadi jadi apa namanya, polusi, terus kemudian kira-kira apa namanya, tadi pengusaha tenunnya dikasih apa namanya, dikasih pengertian dan sebagainya. Bagian bentuk-bentuk negosiasi gitu. Negosiasi. Atau yang, dan itu tidak mudah. Tempat saya itu dulu tuh nggak tahu gitu. Pas beli rumah dekat masjid, beli rumah di situ. Di rumah di situ, di belakang itu ada tempat pembuangan sampah. Katanya udah modern. Ternyata masih ada pembakaran juga di tempat sampah TPA itu. Dan apa namanya, ya kadang-kadang kita jam 3 malam itu ya mau pengen menghirup udara segar, buka pintu, pengen hirup udara segar malam-malam gitu kan Mas Bagus. Ternyata asap gitu. Ternyata asap pembakaran sama. Jadi kadang-kadang ya itu ngomong juga nggak gampang, kita udah ngomong RT dan sebagainya. Apa namanya? Tapi udah mendingan daripada dulu banget. Dulu tuh pabriknya lumayan besar, sekarang udah kapasitasnya. Kayak ada beberapa pabrik yang besar udah apa namanya, pabrik pengolahan sampah gitu. Yang besar kayaknya udah out gitu. Tinggal yang itu lain masih ada, masih kadang-kadang kerasa kalau kita pas malam atau pagi gitu pengen udara segar itu, apa namanya, sampah, ada pembakaran sampah. Ya tidak mudah juga negosiasi. Tadi Lapindo gitu. Lapindo berapa kan apa namanya? Kayak negosiasi ulang. Ini kan dulu hitungannya segini, ternyata beda lagi. Hitungannya sekian, beda lagi. Dulu kasusnya kayak gini, ternyata saya udah beda, mungkin dikalkulasi ulang. Dan itu katanya juga nggak ngerti juga. Dulu itu kan pas banget ya, kejadian Lapindo itu pas gempa Jogja 2006 ya. Berapa sih aku? Pokoknya pas gempa Jogja itu. Gempa Jogja pas melakukan pengeboran dengan standar minimal. Standar sih tapi minimal. Standar minimal, ternyata gempa. Terus menyebabkan lumpurnya itu kan. Terus ada cerita mistisnya juga, bahwa itu dulu udah di apa namanya, pas yang dibor itu adalah pasak yang di taman zaman Majapahit, kemudian dibor gitu, dan sebagainya. Tapi itu penyelesaiannya dengan peraturan, kemudian diganti ke pengadilan, negosiasinya kayak gitu. Di putusan pengadilan, apakah itu fair enough? Ya, mungkin fair enough, mungkin juga tidak. Tapi ketika sudah ada
kesepakatan sih biasanya harusnya sih di dalam pemerintah. Corrective taxation atau subsidi regulation, price approach, atau yang kadang-kadang dikenal dengan Pigovian tax gitu, dengan pajak Pigovian tax itu price approach karena akan berpengaruh ke harga atau raja. Tiap-tiap pemerintah cuma ngatur, nggak mengenakan pajak, nggak akan subsidi, cuma ngatur doang. Ketika ada corrective taxation atau price approach, berarti itu pemerintah akan mengenakan pajak atau memberikan subsidi pada yang menyebabkan eksternalitasnya positif kalau subsidi. Subsidi itu kadang dikenal juga dengan negatif tax, gitu. Kadang juga dikenal dengan negatif. Nah, kalau tax kita ngambil, subsidi kita ngasih, pemerintah ngasih, gitu, maka biasanya dikenal juga dengan negatif tax. Kalau bahasanya biasanya corrective subsidi. Sekarang tadi sudah digambarkan, nah dua ini biasanya solusinya. Saya hanya menunjukkan grafik sedikit, tapi grafiknya hanya dicermatin sedikit aja. Ikutin aja, dicermatin sedikit aja, nggak usah dihafalin. Kan tadi solusinya ada dua, regulation dan tax. Regulation dan tax. Ini ada dua pabrik, gitu. Dua pabrik A dan B. Itu diminta untuk mengurangi polusi, cost of pollution reduction. Diminta untuk mengurangi produksi. Nah, ini kalau mengurangi produksinya mahal, karena dia belum melakukan teknologi yang ramah lingkungan misalnya. Dari B, yang A lebih murah untuk mengurangi polusinya. Maka ketika peraturan yang garis hitam ini, maka udah peraturan ngomong semuanya mengurangi polusi sebesar 100. Misalkan ada 100. Semuanya diminta mengurangi 100. Ada target X gitu. Target 200 pengurangannya. Ada 2 A dan B. Terus dibagi 100-100. Ada 2 perusahaan. Ya 100-100. A biayanya murah, B biayanya mahal. Nah, biaya murah, B biayanya mahal. Kalau dengan pajak, nanti akan menyesuaikan kira-kira. Kira-kira ya, dipajakin 100 untuk polusi. 100 per unit. Ya. Lah, akan mengurangi berapa? Oh ya, posisinya kayak gini. Kalau di sini dia ngurangin itu biayanya adalah 75 misalnya. Kalau dipajakin 100, dia milih apa? Kalau dia mengurangi polusi, dia kena biaya 75, harus bayar 75, harus mengeluarkan duit 75. Kalau dia polusi, dia bayar pajak 100. Otomatis dia milih mengurangi kan ya. Saya kalau ngurangin kena cuman ngeluarin 75, kalau bayar 100. Ya udah saya ngurangin aja. Kalau di posisi ini sama. Di posisi yang lebih dari 50. Ini misalkan 125 gitu ya. 125. Kalau saya ngurangin polusi, saya ngeluarin duit 125. Kalau berpolusi, bayar pajaknya 100. Ya sudah berpolusi aja. Dia akan mengurangi sampai dengan 50.
Perusahaannya juga menyesuaikan dengan grafiknya dengan apa namanya dengan kemampuan. Dia akan mengurangi 150. Dampaknya terhadap harga mungkin sama. Maka dia akan menyesuaikan. Apalagi kalau biasanya ini dengan harga yang lebih murah, gitu. Harga produk yang lebih murah. Dengan teknologinya baik, dia bisa ini dengan harga produk yang lebih murah, maka cenderung untuk ya mengupayakan apa nih teorinya dia ketika mengenakan pajak akan cenderung untuk mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan dengan peraturan. Tadi peraturannya diminta untuk bikin IPAL, penanganan air limbah gitu. Penanganan limbah, yes, pokoknya dibuang sudah difilter, dibuang di lokasi tertentu dan sebagainya. Nah, ini bedanya pajak dan regulasi. Regulasi ya bilang ya pemerintah tidak akan mengenakan pajak, akan ya mungkin kebijakannya akan apa namanya, mungkin mix gitu ya, ya pajak ya regulasi, mungkin akan mix. Semacam itu. Terus berikutnya adalah saya nggak menunjukkan grafiknya, tapi ini apa jenisnya? Kalau ada yang tertarik, kapan namanya? Tidak usah terlalu dipikirkan, tapi kalau yang tertarik dipersilakan. Tidak terlalu, bagi yang tertarik saja, bagi yang tertarik yang lainnya monggo. Kenapa eksternalitas itu menyebabkan apa namanya? Mungkin kemarin sudah apa namanya market failure di sini, biar gampang di sini. Newslet, eksternalitas salah satu penyebabkan market failure. Newslet, kan gini. Tadi produksi garment tadi sudah digambarkan siapa pakai kalau misalnya sudah digambarkan di sini. Dia produksi di sini Q1 dan P1. Ini CS, ini produsen surplus. CS ditambah produsen surplus. Tetapi ingat ketika di Q1 dia akan menyebabkan polusi. Menyebabkan damage cost yang dibayar oleh masyarakat. Tadi lingkungan, gatal-gatal dia mesti berobat, kemudian tadinya bisa memanfaatkan air di sungai, terus kemudian mesti beli air dan sebagainya. Misalkan kayak dia menyebabkan damage-nya kalau per unitnya gitu kan. Per unitnya sekian, maka akan jajaran ginjang ini. Jajaran ginjang. Maka sebenarnya total surplus bagi masyarakat masih dikurang dengan damage, kerusakan. Ya kan, total surplusnya. Total surplus. Oke, masih menyebabkan kerusakan. Terus aku ke selanjutnya yang berbeda. Terus kemudian tadi di Q1 gitu kan. Di Q1 yang menyebabkan polusi. Sekarang diminta untuk tidak, itu kan dikenakan pajak atau diminta untuk tidak. Dia produksinya di Q2. Ini apa private cost apa social cost itu ini aja lah. Sementara di ini dulu. Ini bagi dua dia kan. Q2 misalkan jadi kayak gini kan. Di sini. Maka ini consumer surplus, ini produsen surplus ini dua gitu. Dua. CS2 ditambah CS2. Tapi damage-nya 0 misalkan. Damage-nya 0. Jadi dibandingin CS2 ditambah CS2
dibandingkan dengan CS1 ditambah PS1 dikurang damage. Ini lebih besar ini. Maka kondisi ini disebut dengan inefisien, efisien atau market failure. Kira-kira kayak gitu. Selisihnya gimana? Selisihnya kan yang di sini nih kan. Yang satu damage-nya ada lebih banyak di sini nih. Itu kan ya. Di sini dead weight loss-nya. Damage-nya itu yang ke sini tidak masih tersisa untuk yang kondisi masih menyebabkan polusi. Ini masih tersisa. Masih kurang sedikit, kurang sekian dibandingkan dengan yang kalau tidak menyebabkan polusi. Sekian. Di buku lain karena ini kayak gini kan, ini sejajar gitu kan. Ini sama ini kan sebangun. Sama ini kan sebangun. Posisi ini dengan yang di sini itu sebangun. Maka di beberapa buku itu adalah di DWL-nya. Di sini. Karena sebangun dengan yang di atasnya. Kira-kira kayak gitu. Ya, kira-kira gitu. Terus, monggo kalau ada pertanyaan atau apa ya. Terus sekarang ke ya eksternalitas terkini. Sementara eksternalitas dua ini, global warming. Ya, global warming. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Oh, sampean penilaian sumber daya alam. Apa penyebabnya? Ayo. Global warming. Penyebabnya apa? Penipisan ozon bukan Pak? Bukan. BTS lagi konser di Grammy. Tanda. BTS ya. Nonton BTS ya. Apa penyebabnya? Pencemaran udara karena kendaraan bermotor, Pak? Ya, penyebabnya karena polusi apa? Karbon dioksida. Ada polusi karbon dioksida sehingga sinar matahari itu terperangkap, kira-kira kayak gitu. Nanti bisa dicari dulu. Sinar matahari terperangkap di lapisan atmosfer bumi sehingga suhu bumi makin lama makin panas. Jadi sinar matahari biasanya pantulin keluar lagi atmosfer, karena ada polusi CO2 dia terperangkap. Polusi 2 dia terperangkap sehingga suhu bumi naik. Kemarin sebelum perang Rusia-Ukraina itu dicoba dijaga berapa 1 derajat selama atau berapa tahun, 10 tahun atau berapa naiknya kira-kira 1 derajat. Tapi dengan perang ini hitungannya jadi lain. Jadi lain. Katanya begitu. Dijaga. Kenapa kok jadi isu eksternalitas terkini? Ya kita kan nggak ngerti juga kalau saya di kelas ini atau yang lain kemarin ya. Jangan-jangan Megatron itu real orang. Megatron itu real. Kita nggak ngerti yang tersimpan di lapisan bumi itu. Dan ya jelas sudah katanya banjir makin sering. Topan di samudra makin sering, banjir makin sering, dan cuaca ekstrim juga makin sering. Cuaca ekstrim kalau panas, kebakaran hutan di mana? Kebakaran hutan itu ya beberapa yang mungkin lokasinya dekat hutan akan merasakan. Dulu di kampus itu ada semak-semak. Yang dulu dibangun SC, Student Center sama
yang dulu sampai dulu waktu di kampus ada perumahan dosen nggak? Ada yang perumahan dosen di dekat parkiran motor kalau nggak salah. Di parkiran motor. Itu semak-semak. Semak-semak, ilalang lah bukan semak, ilalang. Itu tahu-tahu kadang-kadang kebakar. Nah, ada apa-apa? Nggak tahu rokok apa bukan ya, tapi kadang-kadang tahu-tahu di tengah-tengah itu kebakar. Tengah-tengah itu kebakar. Beberapa kali sering kayak gitu. Tidak sekali. Pengalaman saya jadi pas kebanyakan sih pas pegawai. Jadi pegawai pernah tinggal di komplek perumahan dosen itu. Kadang-kadang kebakar sendiri. Sinar matahari gitu kan. Panas banget. Atau kebakar ilalang. Ya, mungkin ya, kadang-kadang disebabkan oleh penduduk gitu kan ya, bakar sampah siang-siang gitu. Kena angin masuk ke kampus bakarin bakar ilalang, kebakaran ilalang. Kadang-kadang ya juga mungkin rokok dibuang dan sebagainya. Tapi nggak sering juga dengan cuma sinar matahari panas banget itu kebakar. Kemudian cuaca ekstrim dingin itu juga ya apa namanya juga menimbulkan masalah. Ini juga menimbulkan masalah. Itu pemanasan global. Diupayakan solusi pemecahan, tapi belum dalam tanda kutip belum ketemu kesepakatan global. Amerika malas, Trump apalagi keluar gitu kan, keluar dari kesepakatan iklim, ya kan Donald Trump mau. Kenapa Amerika nggak mau? Polusi CO2 yang paling banyak itu dari bahan bakar fosil CO2. CO2 apa? Batu bara. Amerika, Rusia, dan mungkin juga nggak tahu Indonesia sama Brasil ya. Tapi Amerika diduga itu kayak Saudi Arabianya untuk minyak. Jadi mereka sangat tergantung sama batu bara. Ketika diminta untuk mengurangi polusi batu bara, itu ya kerugian ekonominya banyak lah kira-kira. Jadi mereka malas. Mereka malas untuk mengurangi mengurangi penggunaan batu bara yang akan menimbulkan konsekuensi di perekonomian dia. Amerika. Mereka menawarkan trading. Jadi kayak Indonesia, kemudian Brasil yang punya hutan tropis banyak, itu ya apa namanya, hutannya juga dijaga, tidak dieksploiter besar-besaran. Eksploiter besar-besaran dengan nanti kompensasinya kira-kira pertumbuhan ekonominya Indonesia ketika dia membuka hutan secara dalam tanda kutip bertahap misalnya itu nanti itu diganti sama Amerika. Kira-kira kayak gitu. Dengan saya mereka akan diganti sama mereka. Tapi hitung-hitungannya gitu kan nggak angel. Apalagi kalau kalah gitu kan, kalah nego gitu. Kan jadi rugi. Hitung-hitungannya kan nggak gampang juga. Kalah nego juga jadi rugi. Hitung-hitungannya tidak gampang. Mereka itu menawarkan trading. Dan sampai sekarang dia tidak mau sepakat untuk ratifikasi terkait dengan pemanasan global, climate change itu nggak mau mereka. Dan global juga secara umum seluruh dunia itu juga tidak sekencang waktu dulu. Pernah ingat lapisan tadi ya, lapisan ozon bolong? Ada ingat lapisan ozon bolong? Dulu lapisan ozon bolong. Kira-kira menyebabkan apa? Penyebabnya apa? Freon itu, Pak, mungkin, Pak. Ya, freon. Penyebabnya freon. Freon atau klorofluorokarbon. Pernah dengar itu? CFC. Kalau di
lemari pendingin, kulkas itu ada tulisannya non CFC gitu. Dulu yang mungkin penggunaannya paling murah itu CFC, klorofluorokarbon untuk freon, untuk pendingin. Tapi dia menyebabkan lapisan ozon menipis dan bolong. Ketika lapisan ozon menipis bolong, terus menyebabkan apa? Ultraviolet ya ke filter gitu kan. Ultraviolet ya ke filter menyebabkan kanker kulit. Kalau terkena ultraviolet yang nggak terfilter menyebabkan kanker kulit. Penyebabnya jelas, dampaknya jelas, yang kena kanker kulit. Penyebabnya apa? Ozon bolong kan apa? Freon. Terus secara global sepakat untuk ya udah dilarang. Jadi freon dilarang di semua negara penggunaan freon. Ya patuh karena menyebabkannya jelas, dampaknya jelas, kanker kulit. Dampaknya jelas. Freon di banning atau CFC-nya di banning. Itu jelas. Dan semua sepakat untuk banning. Hasil ini juga. Dulu. Tipe Amerika dan beberapa negara maju gitu. Beberapa negara maju cukup besar. Kesepakatan awal itu Brasil, Cina terutama. Brasil, Cina dan Rusia mungkin juga termasuk Indonesia gitu. Brasil dan Indonesia karena hutan tropisnya cukup luas gitu. Itu kayaknya agak diuntungkan dalam tanda kutip gitu. Kosakatanya nggak ketemu yang pas. Cina dan Rusia mungkin itu dulu bukan negara industri. Jadi diminta berpolusinya banyak nggak apa-apa. Gitu. Posisi dulu tahun di awal-awal itu 97-an kali ya. 97-an ketika ratifikasi pertama. Kesepakatannya diminta mengurangi sampai level berapa ya. Di Cina itu tetapi ini di bukunya orang Amerika ya. Mau beneran atau tidak juga mungkin perlu ditelisik juga. Cina ya masih boleh berpolusi cukup banyak. Istilahnya kayak gitu. Jadi ekonominya mungkin dia masih bisa cukup berkembang kira-kira. Bagi Amerika kosnya cukup tinggi. Sehingga
meminta untuk trading, mereka minta untuk trading. Dan trading ya juga kesepakatannya akan susah, susah karena melibatkan banyak negara. Kenapa Amerika minta trading? Mereka sudah pernah berhasil untuk menerapkan trading, tapi di negaranya. Ketika hujan asam yang polusi di suatu tempat menyebabkan sulfur atau nitrogen peroksida gitu kan, ke bawah angin ke sana, terus kemudian timbul hujan asam menyebabkan tambak mati, kemudian ikan ditambak mati, terus kemudian beberapa kerusakan di properti atau di tanaman dan hujan asam begitu. Nah, itu bisa ketika dikendalikan dengan trading yang memang sangat tergantung pada bahan yang menghasilkan polusi asam yang tinggi, bayar kompensasi pada yang mungkin terdampak atau yang lainnya, kan memberikan kompensasi trading kepada yang dia bisa bayar kepada yang perusahaan yang memang berpolusinya sedikit, dia bayar ke sana. Sehingga polusi total itu bisa terkendali kira-kira. Dulu berhasil tapi di Amerika aja. Mereka coba bawa itu ketika membahas tentang pemanasan global. Kalau di buku itu ini ada lucu juga. Merokok itu kan. Merokok eksternalitas menyebabkan orang lain. Walaupun kalau merokok pakai helm ditutup. Helm ditutup. Tapi ada juga loh. Kalau merokok itu apa ini haram. Ada kayak yang bilang, oh kalau kita pas bahas hukum itu kadang-kadang wajib juga merokok. Kalau nggak merokok nggak bisa mikir ya, ini puasa. Kalau nggak merokok nggak bisa mikir. Jadi ketika bahas hukum Islam itu kadang-kadang merokok wajib. Pas kalau nggak merokok nggak bisa mikir ya ini. Kadang-kadang dia bilang gitu. Ya, tapi merokok yang dulu kita menegur orang yang merokok itu jarang banget. Sekarang udah lumayan. Kalau di Pusiklat pajak dulu merokoknya cuma bisa di 2 tempat, di luar pagar atau di dekat tempat sampah. Tidak, dekat tempat sampah, dekat pohon biar asapnya keserap pohon, dekat tempat sampah biar cepat karena bau. Yang ketiga di luar pagar Pusiklat. 3 tempat itu yang diizinkan untuk merokok. Yang lainnya nggak boleh. Yang menyebabkan orang lain. Kalau saya enggak. Karena dulu itu di kampus saya ke orang kampung juga ya. Kampung itu anak-anak kecil kadang-kadang kan kita main sama yang gedean. Kadang-kadang dicekokin juga tuh dikasih. Saya dikasih batuk terus kemudian tes paru-paru itu saya nggak merokok tapi paru-paru saya kayak orang merokok, aneh. Paru-paru saya itu kayak orang merokok karena banyak saya nggak merokok tapi paru-paru saya kayak orang merokok, banyak berkasnya dan nafas saya itu kadang bagi sebagian orang yang dengar itu berat gitu. Saya nggak ngerasa capek. Tapi bagi orang yang dengar berat banget tuh. Yang cukup menarik di bukunya itu gini. Merokok ya, eksternalitas negatif dia mungkin nanti kalau sakit BPJS dia iuran klaimnya lebih gede. Klaimnya lebih gede dibandingkan dengan iurannya kayak gitu kan, dia menimbulkan eksternalitas itu kan. Kalaupun dia belum lagi kalau dia menyebabkan orang lain terdampak karena rokoknya gitu kan. Istri saya tuh nggak bisa kalau kena asap rokok langsung parah, langsung alergi, langsung batuknya parah, sembuhnya lama kalau kena asap rokok. Kena sedikit, wah lama kadang-kadang sembuhnya. Nah itu yang orang lain, nanti orang lain tuh misalkan dia
BPJS klaimnya lebih gede, berarti kan yang menanggung orang lain juga. Yang menanggung orang lain. Maka itu eksternalitas. Dan saat nanti sakit terus dia tidak bekerja, kerjanya ditekel orang lain, itu juga termasuk eksternalitasnya ke sana. Dia harus bekerja, kerjanya karena sakit jadi diambil oleh orang lain, itu juga termasuk eksternal. Orang lain terdampak karena dia. Orang lain terdampak karena dia, itu juga termasuk eksternalitas kayak gitu. Terus kemudian yang sisi yang menarik itu ya, ada positifnya gitu. Kalau di karena kan dapat social security gitu kan, uang hari tua. Karena mati muda maka nggak dapat uang social security, bayar tapi nggak dibayarkan uang social security. Berarti ya, di buku ada kayak gitu apa namanya untuk yang eksternalitas dari merokok, ada semacam bahasan kalau ini dapat social security-nya lebih kecil dibandingkan orang yang umurnya lebih panjang. Ada kemungkinan gitu, ada apa namanya itu merokok. Terus tunjukkan di universitas saya dulu tuh lebih ini jam 12 malam nggak boleh nge-flash karena ganggu set screen. Kemarin coba ways. Hapus. Kalau lupa dia dormitory. Oh, ini Domcat. Di sini ada guidance, di sini ada quiet policy. Jadi ada quiet policy. Dulu saya juga pernah tuh jam setengah 12 malam atau jam 12 malam kalau saya dulu jam 12 kalau saya jam 12 malam itu main karena panas main biliar di apa namanya lounge gitu ya, lounge kalau nggak salah di ya tempat di situ ada snack, kemudian ada tempat ngobrol-ngobrol, terus sudah ada meja biliar, main di sana itu sempat didatengin satamnya gitu.
wisatanya untuk ya berhenti udah jam 12 malam. Dan di sana juga fasilitasnya kalau keberisikan di atas jam 12 biasanya di sini ada ini. Dulu ditulis jam 12 malam itu kalau kita ke belakang di kamar sendiri itu nggak boleh nge-flash. Flashnya tunggu besok pagi. Policy halaman 10 ya. Parking dome facilities up. Supaya ini quiet policy jam 12 malam di Friday dan Saturday ini bring noise level down ya, tidak disturb others. Ya, diatur kalau di tempat dulu kayak bahasanya mamat ya, mamat Indomie di PJMI itu kalau kita berisik tetangganya suruh melempar. Beneran kalau mau keberisikan lempar pasir. Lempar pasir di pembatasnya itu sehingga kita menurunkan level suara. Ada yang pernah ke mamat tapi sampai setengah tahun doang atau mamat Indomie. Sana. Ini pertama diselesaikan sendiri, kalau nggak bisa baru ke ya pengurusnya, dormitorinya dan sebagainya. Yang tadi global warming ini contoh-contohnya. Yang kedua adalah yang agak ngetren itu dulu di 2019 atau 2019 akhir ya. Itu kita pernah disurvei itu di Kementerian Keuangan itu pernah survei terkait dengan berat badan dan tinggi badan. Survei apa nih gitu kan? Curiga sih. Jangan-jangan nanti yang obesitas dipotong gajinya. Jadi obesitas dipotong gajinya, disuruh dikembalikan lagi buat olahraga. Diatur buat olahraga. Jadi pernah disurvei gitu. Pernah disurvei tinggi badan sama berat badan udah pada curiga. Ya, sama dengan dalam tanda kutip ya. Ketika obesitas kemudian terkena penyakit karena obesitas itu terus kemudian mesti dia ikut asuransi, natural soalnya kan di cover. Ketika di cover klaimnya itu lebih gede dibandingkan preminya, berarti kan dia ikut sertakan orang lain, kira-kira kayak gitu. Ikut sertakan orang lain untuk terlibat di karena tindakan dia tidak menjaga makanan dan mungkin ya. Obesitas juga termasuk fenomena yang dibahas di kebijakan publik belakangan. Jadi nanti kalau misalkan di kementerian atau di tempat sampean bekerja nanti bahas terkait dengan obesitas jangan heran. Bahas terkait dengan obesitas jangan heran karena juga termasuk di pembahasan kebijakan publik belakangan. Termasuk di pembahasan kebijakan publik belakangan. Silakan kalau yang ada mau komentar atau pertanyaan. Tanya nih Pak. Silakan. Kan secara teori nih Pak, kita bahas eksternalitas, termasuk juga pas semester-semester sebelumnya di mata kuliah PIE dan mikroekonomi itu kan ke eksternalitas yang umumnya itu disebabkan oleh pihak swasta gitu Pak, baik individu maupun korporasi. Nah jadi salah satu solusinya kan melalui intervensi pemerintah, yaitu dengan pengenaan pajak, kemudian pemberian subsidi, dan pembuatan regulasi. Intinya kan ketika eksternalitas dilakukan oleh pihak swasta, kemudian ada intervensi pemerintah, nanti pengenaan pajak tadi kan diredistribusikan ke pihak lain, terutama gitu kan Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan
eksternalitas itu disebabkan oleh pemerintah itu sendiri, Pak. Misalkan kayak pembangunan di Kalimantan, tentunya kan ini akan mengurangi lahan, gitu, Pak. Nah, yang akan berpengaruh ke iklim terutama baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, mungkin sisi positifnya, realitas positifnya di kawasan IKN itu harga lahan itu pasti melonjak naik ya, Pak. Nah, tapi kan yang merasakan eksternalitas positif itu hanya masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Nah, sedangkan yang merasakan eksternalitas negatifnya kayak perubahan iklim itu kan juga seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari Sumatera sampai mungkin ke Jawa dan ke pulau-pulau di sekitarnya. Nah, padahal bisa jadi salah satu sumber itu dari pajak yang yang diperoleh dari pendapatan orang-orang di pulau yang terdampak, di pulau lain, Sumatera, Jawa, dan pulau lainnya. Nggak cuma orang-orang Kalimantan aja yang ditarik pajaknya kan, Pak. Nah, ini apakah ada teori khusus yang membahas tentang eksternal dilakukan oleh pemerintah dan kira-kira praktik bagaimana ya, Pak? Mungkin itu, Pak. Yang pertama, eksternalitas yang disebabkan oleh pemerintah atau agen, ya. Oke. Pertama kan ya mungkin ke ininya sih, saya sambil mikir, belum ngecek ada nggak di itunya, tapi kira-kira gini. Saya bantu sambil dengan screen untuk slide-nya. Ya, screen slide-nya. Ini slide. Kan bangun apa? Kadang-kadang biasanya gini, pro cons. Ini berarti tadi tanah itu, tanah meningkat di sekitar. Ini juga mungkin ada perkembangan ekonomi gitu ya. Perkembangan ekonomi. Kemudian ibu kota lama jadi tidak macet mungkin terus kemudian juga ada konsnya, mungkin ibu kota lama perkembangan ekonominya tidak sekencang sebelumnya, ini dibayar dari pajak semua orang, ini kemanfaatannya di sana, kemanfaatannya di sana. Yang berikutnya ada tadi menyebabkan, nah ini kejauhan gitu ya, perubahan iklim nggak apa-apa sih, cuman maksudnya adalah dampaknya itu apakah di Indonesia gitu, maybe yes, maybe no gitu kan. Kalau ini ya, ini maybe yes, maybe juga tidak. Terus kan ini kalian lihat ini pro consnya kira-kira begini. Terus kemudian
ada, sorry, kalau di ini tidak di, kira-kira lihatnya pro dan kontra, kemudian coba dikalkulasi, dengan, saya enggak, sorry, kalau mungkin kalkulasi dengan cost dan benefit itu, cost dan benefit ini kita akan melihatnya sebagai apa namanya, sebagai Indonesia atau sebagai ya misalkan Kalimantan Timur dan yang lain apa kalau kita melihat Indonesia berarti ya mungkin kalau ada yang rugi di sini nggak apa-apa gitu kan ya, nggak apa-apa kalau kita melihatnya dengan apa namanya, dengan kacamata bahwa di Kalimantan Timur dan yang lain, kalau yang melihat yang lain apakah ini perlu kompensasi gitu, apakah perlu kompensasi, kalau misalkan perlu ya berarti lebih difikirkan kayak gitu kan, lebih difikirkan. Misalkan Jakarta kan juga Bogor, Bekasi, Tangerang gitu kan, mungkin Bandung, apakah terdampak juga dengan pindahnya ke sana? Kalkulasinya gimana? Apakah nanti ada kompensasinya bagi Jakarta sendiri? Terus tadi pajaknya itu, kayak gimana? Kalau misalkan ditanggung semua masyarakat atau ditanggung di Kalimantan Timur saja, atau lebih besar di sini dan sebagainya, ya mungkin lebih apa namanya, lebih fair gitu ya, mungkin lebih fair. Nah, yang banyak wafatnya di sana ya berarti kira-kira yang diambil apa namanya, diambil pajaknya dari cara untuk lalu misalkan ya gitu. Dari sana. Untuk perhitungan cost dan benefitnya. Tapi kadang-kadang yang di awal itu public finance, intervensi pemerintah itu ya. Pemerintah itu adalah akhir-akhirnya adalah political economy. Jadi pemerintah dan wakil rakyat, kalau boleh dibilang itu wakil rakyat yang memutuskan itu untuk yes or. Mungkin peran di pemerintah banyak, mungkin yes atau yes atau. Tadi ya untuk mengurangi eksternalitas kayak kita didefinisikan benefitnya siapa yang menerima, terus kemudian kira-kira kalau ada cost siapa yang harus menanggung dan sebagainya, kira-kira kayak gitu. Untuk meminimalisasinya. Kira-kira caranya begitu. Kira-kira apakah itu sudah dilakukan di misalkan dari contohnya Pak di IKN? Nggak tahu. Tentu juga diminta untuk penelitian terkait dengan ibu kota negara baru. Cuman minta dokumen ke Bappenas juga belum dikasih. Minta dokumen dengan Bappenas itu belum dikasih. Kita mau diminta itu. Nggak tahu kalau Pak Christian apa sounding terkait dengan
Kayaknya sih nggak ikutan. Maksudnya penilai ikutan nggak ikut, Pak. Kan ada dua ya, di prodi D3 penilai sama MAP. Kayaknya ada yang ikutan terkait dengan apa namanya biaya yang dibutuhkan itu kan terkait dengan penilaian kan pasti. Yang dibutuhkan kira-kira berapa. Walaupun mungkin sudah ada hitungannya dulu. Nah itu cara menghitung untuk meminimalkan dampak eksternalitasnya. Kemudian apakah keputusannya yes or no? Relatively apa namanya ya political. Kadang-kadang ya kesepakatannya apa itu? Kesepakatannya yes or no. Terus kalau mau ini kan make argumentation. Make argumentation. Kalau dibuat dulu berdasarkan cost dan benefit, oke gitu kan. Oke. Atau cost benefitnya dibikin setelah ada jawaban. Ya mungkin apa namanya bisa jadi. Ada kemungkinan juga cost dan benefitnya itu dibikin ketika sudah diambil sebuah keputusan. Bisa jadi. Kayak tapi mungkin juga bukan. Dan bisa jadi hitungan cost benefitnya salah, kayak Century gitu. Beda lagi nih Century. Sorry kalau beda lagi. Century itu hitungan awalnya 7.600-an miliar. 670. Hitungan 3 hari jadi 2 kali lipatnya berapa? Jadi triliunan. Bu Sri Mulyani langsung berang. Ngitungnya gimana sih? Ya memutuskan kan ini Bu Sri Mulyani karo Pak Budiono berdua. Hanya mereka berdua. Ya mungkin ada embel-embelannya, masukannya. Cuman keputusannya diambil mereka berdua di atas jam 12 malam. Di atas jam 12. Informasi awalnya kenapa Bu Sri Mulyani setuju karena hitungannya 670 miliar. 3 hari jadi triliunan. Sempat marah di. Ya itu ya kalau yang itu hitungannya untuk meminimalkan eksternalitas kira-kira benefitnya siapa yang mestinya dia yang menanggung cost yang lebih banyak gitu kan. Yang benefitnya lebih sedikit mungkin dia juga menanggung cost-nya lebih sedikit. Mungkin kira-kira semacam itu. Monggo kalau tidak ada yang perlu dikonfirmasi lagi atau hal lain. Ya kan ada yang lain. Saya nggak bisa belajar kok nggak nonton Linkin Park gitu kan. Kamar sebelah ya dulu. Saya bisanya belajar kalau nonton kalau dengerin Linkin Park gitu. Linkin Park nggak punya headset lagi. Ya solusinya itu negosiasi kalau dengan peran serta pemerintah. Kalau yang di PI kan ditunjuk anjing menggonggong gitu kan. Tetangga anjing lalu dan sebagainya bahasanya gimana? Adanya di tim minta dipelihara yang lainnya dengan kompensasi atau silakan kalau ada yang
izin bertanya, Pak, tentang penerapan pajak karbon. Berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca, penerapan pajak karbon ini kan dianggap tricky, Pak, karena pajak karbon ini kan pajak yang dikenakan atas bahan bakar fosil untuk mengurangi emisi karbon. Terus subjek utama pajak karbon ini kan PLTU ya, Pak. Tapi pemerintah sendiri ini memberikan subsidi terhadap bahan bakar fosil. Terus saya mikirnya, kalau kayak gini kan percuma, Pak, ada pajak karbon. Apalagi tarif pajaknya yang dinilai kecil banget dibandingkan standar internasional. Mungkin itu dulu, Pak, yang ingin saya tanya. Yang pertama, pajak karbon rencananya diterapkan 1 April. 1 April kemarin Bu Sri Mulyani karena satu dan lain hal itu menunda penerapan pajak karbon. Di tahun 2022 ini hanya dikenakan kepada PLTU yang bahan pembangkit tenaga listrik yang ininya adalah batu bara tadi. Batu bara. Di kedepannya kan sampai dengan tadi ditradingkan. Jadi yang berpolusi itu bayar kepada yang tidak berpolusi. Pengusaha yang tidak berpolusi kira-kira kayak gitu. Kedepannya harapannya kayak gitu. Tapi dimulai di tahun 1 April 2022 dengan dikenakan kepada PLTU sampai dengan akhir tahun 2022. Kira-kira kayak gitu perkembangannya. Kalau targetnya kayak gitu. Terus kemudian tarifnya tadi ya mungkin ya lebih kecil dibandingkan dengan standar internasional. Kemudian nanti dihitung lagi apakah perusahaan itu melakukan trading. Jadi udah saya berpolusi tapi udah ngasih kompensasi kepada perusahaan listrik yang lain atau perusahaan lain yang mengurangi emisi kayak gitu. Itu nanti akan ada hitungannya sendiri. Selain pajak nanti bisa dikurangi dengan itu, bisa dikurangi lagi kalau mereka melakukan upaya perbaikan lingkungan, upaya mengurangi karbon, misalkan terkait reboisasi, akhirnya dia membangun taman atau apa nanti juga dikurangi kayak gitu. Hitungannya rencananya kayak gitu ya rencana awal. Terus pada waktu di Desember itu ada salah satu yang terlibat di kemungkinan pembuatan peraturan tentang carbon tax atau pajak karbon itu datang ke stand ngasih webinar gitu. Waktu itu saya tanya, setelah PLTU apa gitu, belum clear gitu, sudah belum tahu kebijakannya belum tahu. Dan itu karena kenapa mau diterapkan? Karena dalam tanda kutip kayaknya udah didesak banget sama internasional. Indonesia udah mulai harus ada upaya untuk pengurangan emisi. Itu kayaknya udah didesak banget. Sepemahaman saya udah didesak banget untuk segera diterapkan. Terkait dengan carbon tax. Walaupun Indonesia dalam tanda kutip sudah berhasil mungkin mengurangi cukup signifikan terkait dengan kebakaran hutan. Dan cukup signifikan. Sudah cukup signifikan pengurangannya ya, kalau boleh dibilang kayak gitu. Cukup signifikan. Tapi didesak juga untuk mungkin tidak pengurangan emisi karbonnya masih kurang. Gitu. Walaupun sudah mengurangi kebakaran hutan yang bisa dalam itu membatasi emisi, menyerap emisi. Dianggap emisi masih kurang sehingga masih dicoba diterapkan. Tapi ada kemungkinannya ya masih tadi masih nggak jelas itu ya, masih abu-abu antara mau menerapkan ya atau tidak. Itu artinya niat nggak sih ini gitu. Niat nggak sih itu juga karena kayaknya masih dipaksa. Sudah ada tekanan internasional untuk Indonesia segera menerapkan pajak karbon. Itu rencananya di 1 April dengan PLTU, tapi dengan tadi ya dikurangi, mungkin tarifnya juga masih rendah, dikurangi kalau mereka melakukan reboisasi, kalau mereka melakukan trading, dan tadi ternyata juga batu baranya itu disubsidi. Batu baranya itu disubsidi oleh pemerintah. Kalau di pegawai negeri itu ya nggak tahu, karena pegawai negeri ya.
dia sudah mencurahkan waktu sama tenaganya untuk negara, jadi pajaknya itu ditanggung pemerintah. Pajaknya ditanggung pemerintah. Padahal mungkin gaji pegawai negeri itu jauh di atas UMR, jauh di atas PTKP, jauh di atas PTKP. Ya mungkin nasib karena pegawai negeri harus manut, itu dan pajaknya ditanggung pemerintah. Ya kan juga. Jadi kalau jangan karbon karena desakan internasional, maka kebijakannya belum cukup. Kalau menurut saya belum cukup clear. Belum cukup clear. Benar atau tidaknya, ya mungkin teman-teman di BKF atau teman-teman ini punya argumentasi tersendiri, tapi ya bisa dilihat lah kira-kira argumentasinya itu pas atau tidak. Ya mungkin juga pas, tapi kalau menurut saya karena agak dipaksa, kebijakannya belum cukup clear dan apa ya terkesan masih masih nggak ikhlas itu untuk menerapkan pajak karbon. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain? Kalau sampean boleh tahu, itu kebijakan Indonesia terkait lingkungan pertama itu yang bikin adalah Kementerian Keuangan. Aneh toh? Aneh kan? Kebijakan Indonesia kebijakan nasional terkait dengan bagaimana mengatasi climate change atau lingkungan, itu yang bikin pertama adalah Kementerian Keuangan zaman Pak SBY 2000 berapa. Itu yang dikenal yang tulisan yang judulnya adalah Ministry of Finance Green Paper. Itu ada terkait dengan penggunaan batu bara, pemanfaatan panas bumi gitu. Terus pokoknya gaya lah gitu. Nanti panas bumi sampai sekarang kan masih kecil kan. Itu dari 2000 sebelum 2010. Saya ingat saya malah 2003 kalau nggak salah. 2003. Itu sudah ada Ministry of Finance Green Paper yang mengarah bagaimana supaya Indonesia itu bertahap ke arah energi yang ramah lingkungan. Tapi ya belum banyak. Kayaknya belum banyak perubahannya. Mungkin saya salah juga. Mungkin saya salah. Ya. Nanti kalau ini di-search aja Ministry of Finance Green Paper judulnya. Saya dulu ada, cuman komputernya udah rusak semua. Filenya nggak bisa dipertahankan gitu. Kata teman saya kamu itu. Akhirnya hilang semua, banyak file yang tadinya kalau masih bisa diselamatkan mau tak keep gitu beberapa. Cuman nggak bisa ya sudah. Karena nggak saya pakai 3 tahun ya komputer itu, nggak saya pakai 3 tahun, tahu-tahu udah rusak semua. Silakan kalau ada yang lain, 12.40 mungkin 10 menit lagi. Kalau tidak mungkin sebelum saya akhiri, besok pertemuan minggu depan kan bahas tentang public good sama kayak eksternalitas, contoh public good dan cara mengadakannya semacam apa. Ya, cara mengadakannya semacam apa. Ya random ya. Sebisa mungkin sampean bikin ya. Nanti suatu saat mungkin setelah UTS kali. Setelah UTS ada 1 atau 2 yang saya minta untuk file untuk presentasinya itu dikirimkan ke Drive atau ke LMS. Nanti 1 atau 2 random ngacak lah setelah UTS saja. Nanti ada yang dikirimkan ke jadi kalau bisa enggak usah sophisticated tapi mencoba untuk
ini aja. Tadi kalau kita eksternalitas dan contohnya gitu kan, kayak yang apa namanya, dari Muklisan itu kan cukup gitu aja, public goods apa, terus cara pengadaannya kira-kira gimana, itu cukup punya aja, cukup kayak gitu aja, cukup apa namanya, ya cukup lah, ya cukup ya. Nanti apa namanya, setelah UTS mungkin ada beberapa yang satu atau dua yang random Kak minta dikumpulin di draft atau di LMS setelah presentasi nanti dikumpulkan di apa namanya, satu dikumpulkan random di Google Drive, satunya saya kasih tahu. Demikian mungkin untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Kalau yang ada kesempatan booster mudik nggak perlu dicolok, tapi saya belum karena tempat IP-nya. Selamat siang, terima kasih Pak. Sesuai amut KB. Ini saya kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.